Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam ini adalah insyaallah tepat malam 27 Rajab yang bertepatan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok juga libur ya, libur nasional. Orang Banjar atau orang Jawa sama saja, apabila masuk 27 itu disebut namanya 7 likur. Orang Jawa bilang likur ya. Hah? Likur-likur. Itu 27. Itu likur. Nah, itu likur. Kalau orang Banjar 7 likur. Orang Jawa itu likur. Yang penting ada likurnya. Ya, 27. Enggak ada. Nah, nanti bikin sendirilah. Ya. Sama juga Lailatul Qadar itu juga biasanya juga sering turun malam 27. Sering. Ala kulli hal, malam nanti adalah malam Isra dan Mi'raj. Dan saya juga habis ini langsung berangkat karena nanti malam acaranya di kilo 50 di pinggir jalan, acara besar Isra dan Mi'raj. Semua santri saya dibawa, putra putri dibawa semua. Dia dekat Al Sumedang semua. Bikin tenda di luar sana. Ala kulli hal. Malam 27 Rajab waktu itu di zaman Nabi, memang Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Dan kita faham ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan juga rohnya. Jasad dan rohnya berangkat. Karena ada sebagian orang yang mengatakan Nabi itu yang Isra Mi'raj itu cuman rohnya saja, jasadnya enggak katanya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu katanya Isra dan Mi'raj itu cuman mimpi aja. Semua yang seperti itu kita tolak. Ya, tolak semuanya. Yang benar adalah Nabi kita Muhammad Isra dan Mi'raj itu jasad dan rohnya. Di malam Isra dan Mi'raj itu Nabi ada 5 kali singgah. Nah, jadi mohon maaf ya sebelumnya, itu ada kalimat Isra dan ada kalimat Mi'raj, 2 kata di situ. Isra, Mi'raj. Isra itu Bapak Ibu, Ibu-ibu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Naik burak Nabi. Naik burak. Burak ini sejenis hewan. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Punya sayap. Sayapnya itu ditaruh oleh Allah di kedua pahanya. Kanan kiri pahanya itu ada sayapnya. Bukan yang di film-film sayapnya ada di badannya. Tapi dalam kitab Dardir bahwa sayapnya burak itu berada di pahanya, di kakinya, kanan kiri. Binatang, tapi entah bagaimana bentuknya apa. Yang asli cuman seperti mirip kuda atau mirip keledai. Lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Dan nanti juga kita di surga, insya Allah semuanya masuk surga, amin. Di surga nanti kita tidak ada naik mobil-mobil lagi. Kesana kemarin nggak naik mobil, nggak naik pesawat, tapi kendaraannya adalah burak. Nah,
kendaraannya adalah burak. Burak ini kecepatannya sangatlah luar biasa. Semana pandangannya, maka dalam sekejap di situ dia meletakkan kakinya. Jadi kalau jarak pandangnya itu bisa sampai 100.000 kilometer, dalam satu kejapan saja sudah sampai di sana. Cepat sekali. Nah, Nabi ketika Isra tadi dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa, itu totalnya Nabi ada 5 kali bersinggah, 5 kali transit, 5 kali istirahat. Yang pertama diawali dari rumahnya Ummu Hani menuju ke Ka'bah. Ke Ka'bah, disitulah Nabi nanti dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, dikeluarkan dari gangguan-gangguan syaitan, sehingga Nabi tidak bisa diganggu syaitan. Jangankan diganggu syaitan, seseorang mimpi Nabi saja itu mimpi yang benar. Artinya seseorang kalau mimpi Nabi itu mimpi benar. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi kalau kita mimpi yang lain, mimpi wali ini, mimpi wali itu, bisa saja yang datang itu bukan wali, bisa saja yang datang itu syaitan. Dia ingin menggoda kita agar terjerumus. Padahal yang kita katakan itu wali ternyata bukan wali, karena bisa datang syaitan. Tapi kalau orang mimpi Nabi, pasti itu adalah Nabi. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, setelah selesai dibedah dada beliau, maka disuruh salat situ. Nabi kita itu sebelumnya belum pernah diajarkan salat, tapi Nabi sudah mengikuti salat kita. Salatnya itu adalah seperti tata cara salatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu dengan kita, Nabi kita itu mirip. Ya, berhaji, bersunat, berkhitan, salat. Bahkan tata caranya salatnya sama. Tapi malam itu belum ada perintah zuhur, asar, maghrib, isya, belum ada lagi. Nah, kemudian Nabi sholat di situ mengikuti tata cara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena ada yang mengatakan ya, para nabi itu zaman dulu itu sholat juga, tapi tata caranya berbeda. Ada yang cuman berdiri saja, seperti Nabi Sulaiman itu dikatakan sholatnya cuman berdiri aja, selesai lah. Ya. Kemudian ya kayak sholat jenazah begitu, dari awal sampai akhir berdiri aja. Kita kan ada gitu ya, sholat jenazah. Ada yang cuma sujud saja. Ya, sholatnya cuma sujud tapi panjang. Kita pun juga ada begitu sujud, yaitu seperti sholat, seperti sujud syukur atau sujud tilawat cuma sujud. Ada yang cuma ruku' saja. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikatakan tata cara sholatnya sama dengan kita. Gerakannya, ruku, sujud, berdiri dan seterusnya sama. Makanya Jibril menyuruh sholat di Ka'bah situ. Nah, nanti ketika Nabi sudah pulang dari Mi'raj, pulang dari Isra dan Mi'raj, baru nanti besoknya Jibril datang mengajarkan Nabi tata cara sholat. Nah, kalau ibu-ibu ngelihat di Ka'bah nih ya, di Ka'bah itu, ini umpama ini Ka'bah ya, meja ini, kemudian di sebelah sini pintu Ka'bah, nah, sebelah sini Hajar Aswad, ini Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan Ka'bah itu namanya Multazam. Nah, Multazam ini paling favorit tempat berdoa. Dia cuma kurang lebih sedapat 2 meter saja kurang lebih. Nabi sering berdoa di situ sambil memegang tangan kiri memegang Hajar Aswad, tangan kanan memegang Ka'bah, bersandar Nabi di sini. Di situ banyak orang berdoa. Kabul Multazam tadi di situ. Nah, di samping kanan pintu Ka'bah itu ada namanya syajar. Syajar itu apa ya? Ini apa namanya? Terasnya Ka'bah. Kurang lebih ada yang segini aja, mungkin segini aja besar, lebarnya. Nah, di situ itu ada, kata orang Banjar, belepak atau belempak apa ya? Kayak ada batu marmer di situ beberapa biji.
di Syajarwan, samping pintu Ka'bah. Ada batu marmer atau bagaimanalah bentuknya, ya. Disitulah dikatakan Jibril datang mengajarkan tata cara sholat setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Tempat itu masih ada. Tempat itu masih ada dan itu terkadang digunakan orang untuk berdoa. Tempat yang tadi itu. Jadi kalau tidak dapat di Multazam, dia ke kanan, ada Syajarwan, itu ada tempat, ada bekasnya. Disitulah Jibril datang mengajarkan kepada Nabi kita tata cara sholat. Tata cara sholat. Banyak ya tapak tilas di Mekah itu. Makanya saya pribadi ngelihat di YouTube itu apa nanti ada kalau kita keluar dari Bukit Sofa Marwah ya, Sofa Marwah, keluar dari Marwah, ada di depannya itu WC umum besar. Nah, keramiknya itu lantai halaman Masjidil Haram itu ada keramiknya kotak-kotak. Kotak-kotak. Kalau biasa kan pada umumnya rapi gitu aja. Yang ini kotak-kotak keramiknya. Aneh, sedikit aja itu kotak-kotak. Yang lainnya enggak, yang itu saja. Nah, ternyata di situ adalah rumahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi lokasi itu masih ada, cuma nggak ada anunya, nggak ada bangunannya. Cuman keramiknya saja dibedakan dengan yang lain. Memang unik. Nah, waktu saya berangkat umrah yang 3 bulan yang lalu, bulan apa ya? 3 bulan yang lalu kurang lebih, itu mencari tempat itu dan ada itu bekas rumahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, jadi kita kembali, Nabi salat sekali di Masjidil Haram. Setelah itu didatangkan Burak, lalu Nabi naik Burak, terus jalan sampai di Madinah. Sampai di Madinah. Nabi disuruh oleh Jibril untuk salat 2 rakaat. Ya Rasulullah, turunlah engkau di sini. Kemudian Nabi melaksanakan salat 2 kali, 2 rakaat maksudnya. Lalu Nabi jalan lagi. Di tengah perjalanan Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tahu tempat apa yang kau salat itu? Kata Rasul, tidak tahu. Kata Jibril, itu adalah At-Taibah. At-Taibah itu adalah sekarang namanya Madinah. Kata Jibril, itu adalah nanti tempat engkau berhijrah dan engkau berkubur di situ. Makanya ada syairnya, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istakanani wal hawa nadana wal hawa nadana. Pernah dengar syair itu? Nah, itu Taibah itu ya. Madinah. Nah, ini kalau berangkat sekarang musim dingin di Madinah. Di mana namanya itu? Di Taif itu 15 derajat. Di Madinah mungkin berapa derajat? Dingin. Taif. Dan ya ke Turki. Ini enggak ke Turki. Saya ini cuma umrah saja, tapi pergi ke Taif. Taif itu lokasi Nabi yang pernah Nabi dilempari batu situ di Taif. Kotanya bagus, pegunungan, dingin sana. Jadi kita kembali, itulah tempat engkau berhijrah kata Jibril, dan tempat engkau nanti meninggal dunia dikubur di Taibah situ. Nah, sudah, Nabi jalan lagi. Lalu Nabi bertemu lalu Nabi disuruh turunnya ya Rasulullah. Salatlah di sini, maka Rasul pun salat di tempat itu. Setelah selesai salat 2 rakaat, maka Rasul pun berjalan lagi. Di pertengahan perjalanan Nabi ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, apakah engkau tahu tempat apa yang kau salat tadi? Lalu Rasul berkata, itu saya tidak tahu, kata Rasulullah. Kata Jibril, itu adalah tempatnya Nabi Musa bermunajat, yang disebut namanya Gunung Sinai, Tur Sina. Ya, Tur Sina, Bukit Sinai. Cuman kalau sebenarnya Tur itu bahasanya artinya gunung. Jadi kalau dikatakan Gunung Tur Sina, sudah gunung lagi. Sama dengan batu Hajar Aswad. Hajar itu ya batu. Batu Hajar Aswad katanya, batu Aswad. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi berjalan lagi. Sampai di tempat Jibril menyuruh turun untuk salat. Lalu Nabi salat 2 rakaat di situ. Selesai salat,
Nabi disuruh berangkat lagi. Lalu Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah kau tahu tempat apa itu? Kata Jibril, kata Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Jibril, itu adalah Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, sekarang namanya disebut Bethlehem. Bethlehem yang ada di Israel. Makanya Palestina itu yang bersebelahan dengan Israel, itu tiga agama ada di situ. Ya, Islam, Nasrani sama Yahudi. Yahudi, Nasrani dengan agama Islam. Dikunjungi 3 agama. Ya. Saya belum sampai ke Palestina lagi. Kepingin nanti Palestina insyaallah. Sampai ke Turki aja masih. Ya Allah kulihat. Nah, itu 4 kali. Kemudian berangkat lagi, lalu Nabi turun, terakhir disuruh salat, dan itu yang sekarang disebut namanya Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis. Jadi totalnya ada 5 di Masjidil Haram, di Madinah, di Tursina, di Bethlehem, Baitul Lahmi, dan yang kelima adalah di apa tadi namanya? Masjidil Aqsa. Nah, kata ulama, ini sebenarnya sudah menjadi isyarat bahwa nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat sebanyak 5 waktu. Padahal tadi kan 50 waktu, kemudian dikurang 9 kali, akhirnya menjadi 5 waktu. Itu sudah jadi isyarat bahwa kita sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Orang Bahari mengatakan kalau orang Islam itu mesti sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Islam itu ada singkatan I, Isya, S, subuh, L, lohor. Orang zaman dulu nggak bisa bilang zuhur, lohor. Ya, orang Jawa lohor, orang Banjar apa? Lohor juga ya. Orang Jawa apa? Lohor juga. Orang Bugis apa? Lohor ya. Nah, orang zaman sekarang bilang zuhur. Kalau orang dulu lidahnya nggak bisa bilang zuhur, lohor. A, asar, M, maghrib. Pas sudah Islam. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak salat subuh, enggak Islam dia. Hilang. Hilang. Kenapa? Karena S-nya hilang, subuhnya hilang. Nah, apalagi enggak sama sekali salat, maka bukan Islam, Islam KTP aja katanya itu. Saya pernah mengislamkan orang, ibu-ibu ya. Bukan bukan orang non muslim masuk Islam, tapi dulu dia pernah Islam, murtad. Dia murtad kemudian masuk Islam. Ada 3 orang yang saya ingat itu. Yang pertama adalah ibu-ibu perempuan maksud saya. Dia murtad selama 25 tahun. Karena dia menikah dengan suami yang beragama bukan agama Islam. Jadi katanya dia selama 25 tahun itu menikah, katanya dia cerita sama saya ini tidak bisa tenang Pak Ustadz katanya. Mendengar orang adzan rasa sedih gitu. Ya, karena memang dia Islam sebelumnya. Kemudian kalau bulan puasa rasanya sedih gitu. Nah, kepingin ngikut kayak orang juga ibadah. Akhirnya setelah 25 tahun pernikahan dia memberanikan diri bilang sama suaminya, katanya boleh gak saya masuk Islam lagi? Kata suaminya gak apa-apa. Gak apa, langsung dia ke rumah saya. Waktu di Selat 2 dulu rumah saya di Kampung Timur. Masuk Islam sama saya setelah 25 tahun jadi murtad. Dia tanya bagaimana Pak pernikahan saya dengan suami? Sudahlah, yang penting Islam dulu kata saya. Yang penting Islam dulu, itu urusan pernikahan belakangan. Doakan saja suamimu bisa masuk Islam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan juga di Pasar Baru ini saya pernah Islamkan. Ditelepon lalu saya datang dekat Rodotul Jannah situ. Itu dia murtad selama 2 tahun. Yang saya tidak habis pikir adalah perempuan ini dulunya adalah guru ngaji. Guru ngaji anak-anak gitu, anak-anak kecil, TK dan sebagainya. Lalu dia pacaran dengan non muslim, menikah. Lalu si perempuan ini murtad. Bapaknya itu ketika mendengar anaknya masuk ke agama lain,
sakit hati bapaknya dan meninggal dunia. Nah, cuman untung setelah menikah itu ada kecekcokan, tidak cocok dalam rumah tangganya, lalu mereka bercerai. Nah, lalu setelah bercerai, saya dipanggil untuk Islamkan kembali. Saya lihat begitu, saya bilang minta maaflah kamu. Ya, terutama kata saya minta maaf sama ibumu. Bapakmu meninggal sakit hati gara-gara kamu murtad. 2 tahun dia murtadnya. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Nah, yang ketiga lucu ibu-ibu. Di BPS itu saya mengislamkan orang. Jadi di telepon saya sama teman, katanya ini ada orang masuk Islam. Akhirnya kata saya bisa saya ke situ. Saya ke tempatnya dia di BPS itu. Lalu kata saya, yang mana yang masuk Islam? Kayaknya yang masuk Islam itu muda, masih muda. Kata saya, kamu masuk Islam? Iya. Dia bilang sebenarnya Pak, saya sudah Islam katanya. Nah terus, cuman saya dari kecil saya nggak dididik Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah semuanya. KTP mu apa? Ya KTP Islam. Ya, cuman dia tidak pisah sama orang tuanya dari kecil. Tinggal di Bali atau tinggal di mana waktu itu? Ya, di Bali atau di mana itu? Lalu kata saya, kamu sudah khitan belum? Apa itu khitan? Bersunat. Tidak tahu juga dia. Karena dia memang betul-betul bodoh sama sekali tentang agama Islam. Kalau tidak salah dia pernah tinggal di Bali waktu itu. Bali kan banyak bukan agama Islam. Akhirnya lah, kata dia, tolong Islam saya Pak. Kan katanya mau Islam. Iya, tapi saya nggak tahu Islam katanya. Jadi merasa dirinya itu selama itu dia masih bukan Islam. Ya sudah, malam itu tak Islamkan, masukkan Islam. Lalu saya bilang, tolong ini bimbing anak ini. Nah dia pernah sholat, cuman sholat setahun 2 kali aja. Idul Fitri, Idul Adha. Iya, dia cerita begitu. Jadi nggak pernah sholat di Mawar, nggak tahu masjid, nggak tahu apa-apa. Yang ketiga, nah yang keempat saya masih ingat, yang keempat perempuan. Islam juga bapak mamanya Islam, tapi dia pernah kerja di Bali. Jadi apa begitu kuliah atau apa di Bali, disitulah dia tidak beragama Islam. Agamanya agama orang Bali sana. Sampai ke Balikpapan, lalu dia mau menikah. Kata saya, kamu Islam kan? Ya Islam, cuman dulu tinggal di Bali. Akhirnya dia ikut agama orang Bali. Akhirnya saya Islamkan lagi, lalu dia menikah. Alhamdulillah sekarang sudah punya keluarga dan seterusnya dan semuanya baik. Jadi salat itu penting dilaksanakan ya, tidak ada larangan, maksudnya tidak ada halangan dan tidak bisa dikatakan alasan apapun untuk meninggalkan salat. Bagaimanapun kita wajib salat. Kalau tidak bisa berdiri, nggak langsung duduk. Kalau nggak bisa berdiri tegak, kata ulama berdiri sambil bungkuk, pakai tongkat. Di Hadramaut, di tempat saya belajar, waktu di Hadramaut saya banyak sekali ngelihat para habaib yang tua-tua itu, mereka sholat sambil berdiri megang tongkat. Kadang dia berdiri samping dinding ke tiang sambil megang begitu. Kenapa mereka berdiri? Karena pahala berdiri itu lebih besar daripada duduk atau yang lainnya. Kadang mereka berdiri sambil membungkuk. Nah, itu. Jadi kalau tidak bisa berdiri tegak, maka berdirinya sambil membungkuk. Kalau tidak bisa membungkuk juga, maka berdiri dengan lutut. Tahu lutut, Bu? Nah, berdiri pakai lutut. Tadi saya jadi khatib di Masjid Auri. Ada kai-kai itu memang jamaah saya. Itu luar biasa, kakinya pincang atau putus atau apa itu, ya. Dia kalau sholat itu berdiri dengan lutut, berdiri dengan lututnya dia. Kata saya, orang yang begitu rajin, orang yang sehat gak rajin kan terlalu juga. Bahkan pernah saya merasa kecil hati lah, artinya sedih begitu. Waktu di mana nih, Sentosa, rumah sakit tentara, ke dalam itu ada namanya perumahan Sentosa. Ada masjid situ. Waktu sholat zuhur atau sholat saat saya lupa, saya sholat di situ. Kemudian saya lihat ada orang pincang,
kaki satu pakai ini apa namanya, tongkat yang diketek ini. Nah waktu itu dia wudhu, kemudian dia salat. Subhanallah, dia salat dengan kaki satu. Kakinya kan putus tuh, makanya dia pakai ini tompang itu, tongkat. Jadi ketika dia salat berdiri dengan kaki satu, ruku kaki satu semuanya. Subhanallah, dalam hati yang begini cacat dia masih mau salat. Nah, orang yang sehat, kakinya kuat, main bola kuat, olahraga kuat, apalagi camping kuat, naik gunung kuat, terkadang cuma beberapa langkah dari rumahnya menuju ke musala nggak kuat. Coba orang-orang yang lagi sore begini, banyak orang jogging tuh 2 km, 3 km tahan dia. Tapi dari rumah ke rumah, dari rumah ke masjid atau ke langgar cuma beberapa langkah nggak tahan dia. Ini kan sangat terlalu nih orang seperti itu. Nah, jadi mestilah sholat tadi tidak bisa untuk ditinggalkan. Nah kalau seandainya tidak bisa berdiri pakai lutut, baru berduduk. Duduknya terserah. Mau duduk bersila boleh, mau duduk yang kayak orang tasyahud awal boleh, mau duduk buhunjir gini boleh. Nggak apa-apa. Hah? Iya nggak apa-apa. Mama Bahari kan begitu sholat. Abah maksudnya, Abah Bahari yang waktu kena stroke. Ya, begini sholat. Nggak bisa. Ya. Jadi begini boleh. Nanti rukunya begini, sujudnya semampunya. Kalau perempuan nggak boleh kelihatan kakinya. Ya. Kalau laki-laki kan nggak apa-apa aurat. Bukan aurat. Kalau perempuan nggak boleh aurat. Ada seadanya dia. Kalau di Arab sana, di Mekah, di Madinah, itu kita sering lihat orang sholat sambil duduk. Padahal orangnya sehat-sehat saja, cuman badannya gendut. Nah, kayak tangki Pertamina gendutnya. Jadi ketika dia sholat duduk, berdiri itu ya, berdiri. Tapi ketika dia ruku, nggak bisa dia ruku atau sujud, nggak mau dia. Dia duduk, dikasihkan sama ajudannya bangku, duduk dia, kemudian ruku begini. Sujud begini juga. Kenapa? Karena kalau dia ruku pasti jatuh, atau sujud nggak bisa terbangun. Keberatan badannya besar. Nah, jadi sholatnya cuma sambil duduk. Kalau kita di Masjidil Haram untuk kita ngelihat kursi-kursi yang lipat itu, yang hanya kecil lipat, banyak sekali di Masjidil Haram. Dibolehkan untuk memakainya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak sekali. Nah, bagi yang mau sholat seperti itu. Nah, jadi kalau nggak bisa berdiri pakai lutut, maka duduk. Nggak bisa duduk, maka dia sholatnya berebah, tapi kepalanya ini sebelum berbaring dia bermereng dulu, bermereng seperti orang mati. Lambungnya yang kanan di lantai. Kalau nggak bisa, yang kiri di lantai. Kalau nggak bisa juga, baru dia bertelentang dan diangkat dia punya kepala. Ini kayak rumah sakit tuh naruh apa namanya itu, tilamnya diangkat gini. Nah, jadi wajahnya menghadap kiblat. Kalau nggak bisa juga, umpama digigit, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, digigit, patah apa semuanya. Tahu digigit ibu ya? Nah, di semen. Nggak bisa diangkat, ya sudah, sholat terlentang. Ya kemudian tangan gini. Nggak bisa pakai tangan, pakai mata. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak bisa juga, ya pakai hati saja. Mungkin ada saja orang kena terbakar, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, terbakar seluruh tubuhnya, maka dia wajib salat karena dia masih sadar, dililit pakai kain kayak mumi jadinya. Ya seadanya dia mampu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu saja. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Dan pernah kita bahas di sini ya kalau nggak salah, kalau kita meninggalkan sholat maka wajib diqadha. Sengaja atau tidak sengaja wajib qadha. Nah kecuali ibu-ibu yang dulu masa haid atau masa nifas, itu nggak wajib diqadha. Itu sudah keistimewaan. Allah berikan keistimewaan bagi perempuan, kalau dia haid maka tidak wajib salat, dan kalau sudah bersih tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Tapi kalau yang lainnya wajib qadha. Nah, kalau bapak-bapak enggak salat, enggak juga diqadha. Jangan-jangan bapak-bapaknya haid itu. Ya.
Nah ya, wajib diqadha. Dan tidak bisa salat sunnah menambah yang wajib. Tidak bisa. Kita salat subuh nih 2 rakaat kan ya, tapi kita nggak kerjakan. Lalu kita ganti dengan salat duha 8 rakaat, bisa? Tidak bisa. 8 rakaat salat duha tidak bisa menambah dengan salat subuh yang cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena salat subuh wajib, sedangkan salat duha hukumnya sunnah. Nah, ala kulli hal, kita ingat-ingat saja ibu-ibu berapa banyak dulu kita pernah meninggalkan sholat. Masa-masa jahiliyah. Nah, dihitung sudah. Nah, selama kita nanti mengqadha sholat itu, sholat fardu, kita tidak usah sholat sunnah. Sholat duha tinggalkan, witir tinggalkan, qobliyah ba'diyah tinggalkan. Lalu apa yang kita kerjakan? Mengqadha saja. Qadha sampai habis. Kira-kira saja, aku dulu setahun kah, 2 tahun kah? Ambil 2 tahun. Qadha terus. Ya, dihitung sampai tuntas. Semakin cepat membayarnya semakin baik. Jangan lambat-lambat. Bagaimana Pak kalau seandainya kita meninggal dunia belum tuntas? Nah, perhatikan ya, ada kata-kata bijak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak pernah menanya tentang hasil. Tapi Allah akan menanya tentang usaha. Ada usaha nggak ingin mengqadha? Kalau seandainya ada usaha tapi belum tuntas, karena keburu meninggal, Allah mau saja kurang lebih. Ya sudahlah kata Allah, bolehlah kurang lebih. Kenapa? Karena ada usaha. Tapi kalau orang nggak ada usaha, maka Allah akan pertanyakan itu. Kamu meninggalkan sholat? Iya. Qadha enggak? Enggak. Kenapa enggak qadha? Malas, sibuk, sebagainya. Wah, ini repot. Dulu kan kita banyak-banyak sunnah. Jadi kita merasa kenapa ya? Dan lagi ini baru ada bisa diqadha kayak gitu. Terus kamu kan bagi macam sampai baru 50 tahun. Iya. Bukan ada sunnah banyak. Kan berarti 50 rakaat atau katakan. Iya, kita pernah bahas kemarin. Jadi kalau mereka bisa qadha ya, sunnahnya lepas, qadha aja. Nah, diqadha saja. Baru paham. Jadi kita ada berkaitan dengan sedih juga, rasanya banget, merasa mudah hati, merasa kepanggil dulu. Karena itu pikir, kalau itu pikir orang-orang muda orang-orang. Ya. Pokoknya intinya diqadha ya, tidak ada alasan untuk tidak diqadha. Kenapa? Karena di akhirat nanti Allah tidak menanya tentang masalah salat sunat. Berapa salat sunatmu? Duha, witir, Allah tanya. Yang Allah tanya wajib. Beres nggak wajibnya? Kalau salatnya beres, semuanya ikut. Tapi kalau ada orang salat sunat, tidak salat wajib, ya sama juga bohong. Itu kayak orang salat hari raya Idul Fitri. Salat Idul Fitri dikerjakan, salat subuh tidak. Kan banyak begitu orang. Berangkat pakai baju baru ini itu, tapi nggak salat subuh, ya percuma. Nah ya, jadi seperti itu. Baik ya, ibu-ibu ya, ya. Kita kalau sholat, kalau misalnya buang air, buang angin kan ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi. Enggak, itu tak keluar angin kayak perasaan. Kalau ada baunya kentut, kalau nggak ada baunya nggak usah dihiraukan. Nggak ada baunya, dan perasaan aja, ya sudah, nggak batal. Yang penting nggak ada baunya. Kalau nggak ada suaranya tapi ada baunya, kentut itu. Iya, itu memang diajarkan Nabi. Kata Nabi kalau seandainya kentut, perasaan ada kentut, tapi ragu-ragu apakah kentut atau tidak, maka kata Nabi lihat ada baunya enggak. Kalau ada baunya kentut, kalau enggak ada baunya maka tidak usah dihiraukan. Setan niup ya. Ya bikin ngosas orang. Intinya enggak ada baunya ya. Itu bukan bau lagi, tacirit bahasa Banjarnya. Ya batal lah, ada bendanya keluar. Pokoknya apa saja yang keluar dari dubur batal, walaupun orang yang keluar itu uang. Batal wudunya. Dosa sunat ibu, qadha saja. Nanti kalau sudah habis qadhanya baru sunat. Ya.
Nggak usah sunat, qadha saja, qadha terus. Kalau adanya waktunya, Terserah, terserah, terserah. Kapanpun boleh. Zuhur, asar, maghrib, sholat di malam hari boleh. Sholat isya, maghrib, sholat di siang hari boleh. Terserah. Yang penting dihitung. Saya mau qadha zuhur dulu. Zuhur. Setelah zuhur asar. Setelah asar maghrib. Boleh juga. Nggak apa-apa. Nggak wajib harus. Nggak perlu wajib di waktunya. Ya, nggak perlu sholat qadha zuhur, qadhanya di waktu zuhur. Nggak apa-apa. Walaupun di tempat lain, di waktu lain nggak apa-apa. Ya, pokoknya qadha terus-terusan sampai habis. Ya, bisa dipahami Ibu? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Lupa nggak? Ngambil yang sedikit. Nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Jangan duduk, langsung saja 3 rakaat ya. Nanti terakhir sujud sahwi. Tapi kalau nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah juga. Makanya enaknya itu kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri bingung. Kalau berjamaah kan aman tuh ya. satu lagi Pak Ustaz. Ya, Kita berdiri ini. ya. Datang waktu takut kita mau rakaat kedua dibawa duduk aja. Kalau nggak mampu berdiri, nggak kuat berdiri, nggak apa-apa. Bang, iya, kalau nggak kuat berdiri, nggak apa-apa, duduk saja. Paham lah kira-kira? Ya. Iya, kalau nggak mampu berdiri, sudah pertengahan sholat duduk, nggak batal sholatnya. Siapa tahu pas sholat rakaat kedua naik rakaat ketiga, encok kumat, asam urat kumat, nggak bisa berdiri, duduk aja sudah. Nggak apa-apa, cukup. Ya. Boleh. Ayo cukup sekian ya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.